Dan kami saksi BKP RMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Alhamdulillah Pak Prabowo buktikan hari ini. Biasanya yang mau dikasih mobil itu apa Pak? Partai politik, karena ada maunya. Tapi Alhamdulillah Prabowo bukan memberikan kepada partai, tapi memberikan kepada remaja masjid. Sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan segala kemuliaan yang kita miliki, Bapak Haji Prabowo Subianto, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ketua Umum BKP RMI, para jenderal-jenderal yang saya tahu sejak kecil, beliau jenderal-jenderal ini adalah jenderal yang dekat dengan masjid. Dan dibuktikan hari ini, meskipun beliau dengan kesibukannya masih mampu menghadiri acara BKP RMI, acara pada pemuda yang tidak punya modal, bukan pengusaha, tapi modal kita adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Prabowo, saya tahu waktu Bapak sangat sempit, makanya saya tuduh poin. Yang pertama, Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling baik? Apakah yang hitam jidatnya tapi individualis? Apakah mereka yang selalu bangun sholat tahajud tapi tidak peduli? Apakah mereka yang Senin Kamis puasa tapi egois? Kata Nabi, bukan itu. Siapa orang yang baik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan kami saksi BKP RMI, Bapak Prabowo adalah yang paling banyak manfaat buat orang lain. Mana ada kasihan remaja masjid, mana ada pengusaha, pejabat, toko yang mau kasih remaja masjid mobil. Alhamdulillah Pak Prabowo buktikan hari ini. Biasanya yang mau dikasih mobil itu apa Pak? Partai politik, karena ada maunya. Tapi Alhamdulillah Prabowo bukan memberikan kepada partai, tapi memberikan kepada remaja masjid. Maka tanggung jawab kalian yang diberikan mobil, jangan kau jadikan mobil pribadi untuk gaya-gaya. Jadikan itu untuk menjangkau masjid. Allahu Akbar. Pak Jenderal yang saya muliakan, catat saudara-saudara sekalian, sebut saja siapa? Semua alim Timur Tengah, semua alumni dari pesantren-pesantren terkemuka dari luar negeri Arab. Dasat Latif, alumni BKP RMI. Pak Jenderal, saya tidak pernah mondok. Wallahi, saya tidak pernah sekolah pesantren agama. Tapi Bapak boleh lihat sekarang di channel YouTube saya, paling banyak penontonnya. Penonton saya sekarang di YouTube Pak Jenderal, 264 juta. Dan hebatnya, karena penonton saya bukan cuma muslim. 4 hari lalu, saya dari Samarinda Pak Jenderal. Ada orang Tionghoa, jelas mukanya sangat Tionghoa. Dia bangga dan dia minta kepada panitia, saya yang jemput Pak Ustadz. Beliau jemput dengan mobilnya yang mewah. Dan dia mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, baru beberapa hari saya masuk Islam karena selalu nonton ceramahnya Pak Ustadz. Allahu Akbar. Kenapa? Karena saya dakwah, mari sejukkan. Apa yang kita mau capai dengan menghasut? Apa yang kita mau capai dengan memaki? Apa yang kita mau capai dengan menghina orang lain? Tidak ada. Kalau ada saudaraku BKP RMI, kalian merasa ustadz, kalian merasa penceramah, tapi mulutmu kotor, mulutmu kasar, siapa teladanmu? Adakah pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Masya Allah, saya dari tadi lihat Pak Jenderal. Pak Jenderal, Rasulullah itu tidak ada fotonya, tidak ada lukisannya, tapi deskripsi tentang beliau sangat lengkap. Beliau dijelaskan dalam hadis, alis kanan kirinya Pak, tebal, kiri kanannya tebal. Dan seperti Pak Prabowo, Rasulullah itu ada urat di tengah-tengah antara alis dan... Coba lihat Pak Prabowo, ada kan perbedaannya di sini. Kalau Rasulullah urat di sini, apa tujuannya? Ketika beliau marah, uratnya ini keluar membesar sehingga sahabat tahu
Nabi lagi marah sehingga tidak perlu memaki. Maka saudaraku, belajar dari Rasulullah. Pak Jenderalku semua yang hadir di tempat ini, kurang apa itu bejatnya masyarakat sama Nabi sebelum diangkat jadi Rasul. Disebut masyarakat jahiliyah, Pak. Tidak ada orang Indonesia mau disebut jahiliyah. Nabi masyarakatnya waktu itu jahiliyah. Tapi dalam usia 23 tahun, dalam waktu 23 tahun, dari masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat madani. Padahal Nabi sendiri tidak ada partai pengusung, tidak ada APBN, tidak ada kabinet Indonesia Majunya, tidak ada tim suksesnya, tidak ada cukongnya, tapi berhasil mengangkat harkat dan merajat manusia. Tidak punya Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya IG, tapi followernya sampai sekarang 1,8 juta. Miliar kali Pak Ustadz. Miliar, 1,8 miliar. Kenapa? Karena beliau dakwah rahmatan lil alamin. Inilah yang kita harapkan dari pemuda remaja masjid yang ada di tempat ini. Jadilah yang rahmatan lil alamin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, karena waktu Pak Prabowo sangat terbatas. Di padang mahsyar kelak, manusia dikumpul dari Adam sampai hari kiamat. Pak Jenderal bisa bayangkan berapa triliun manusia waktu itu. Saya masih ingat waktu kita vaksin. Waktu vaksin, saya salah satu ustadz yang kampanye vaksin. Ada ustadz yang mengatakan haram, ada ustadz yang mengatakan jangan, ada ustadz yang mengatakan itu sesat. Saya dimaki, saya dihina, saya difitnah. Ustadz penjual vaksin, ustadz pencari muka, ustadz pelat merah, tidak apa-apa. Yang penting orang harus divaksin karena ilmunya melawan COVID bukan dengan doa semata, tapi dengan vaksin. Kata ustadz-ustadz yang memaki saya waktu itu, sekarang sudah vaksin. Kenapa? Nggak bisa kau bos pergi ceramah naik pesawat kalau nggak ada vaksinmu. Dan pada saat kita vaksin awal-awal Pak, kita cuma vaksin 1 RT, kita cuma vaksin 1 RW. Ngantri kita Pak sampai sore. Padahal ngantrinya Pak, banyak yang suntik kita di padang mahsyar. Dari Adam sampai kiamat, 1 loket. Dan pada saat itu kata Nabi, semua wajahmu berubah. Ada muka tikus yang suka merampok, ada muka anjing yang suka korup, yang suka menyogok, ada muka ular yang suka cari-cari muka, ada muka kuda kata Nabi yang suka mendahului imam ketika berjamaah, macam-macam. Dan pada saat itu kata Nabi, Allah sediakan kau ruang VVIP. Bapak kalau ke bandara, tentu beda-bedanya Pak Prabowo tempatnya dengan tempatnya masyarakat biasa, karena beliau pejabat negara. Ada tempat khususnya Pak, namanya ruang VVIP, dilayani dengan baik, kuenya khusus. Kalau kita yang penumpang umum, apalagi kelas ekonomi, gabung kita di ruang tunggu Pak, mulai dari parfum asli sampai parfum palsu, sampai bau matahari, ada semua di situ Pak. Tapi ruang VVIP kelas khusus. Di ketika itu manusia pada sibuk, manusia pada cemas, manusia pada berubah wajahnya, Allah sediakan ruang 7 VVIP, 7 orang di dalamnya. Siapa di antaranya? Kata Nabi, yang nomor 1 Pak Prabowo, nomor 1 imamun adil, pemimpin yang adil. Nabi tidak mengatakan imam masjid Istiqlal, tapi Prabowo ada di dalamnya. Kenapa? Pemimpin yang adil. Saya bilang sama pejabat, kalian rugi jadi pejabat kalau tidak memudahkan jabatanmu masuk surga. Kalau nanti Pak Jenderal, malaikat berkata BKPRI Indonesia masuk surga, masih ngantri Pak. Berapa? Jutaan jumlahnya Pak BKPRI ini. Ngantri, masuk surga tapi ngantri. Tapi begitu malaikat katakan Menteri Pertahanan Indonesia, Bapak Prabowo sendiri masuk. Kenapa? Karena beliau cuma sendiri jadi Menteri Pertahanan. Maka rugi orang Indonesia, pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Saya Pak Prabowo ceramah, ayo datang ke masjid. Paling yang datang orang sudah pensiun Pak. Tapi kalau Prabowo yang sholat berjamaah di masjid pertahanan, Menteri Pertahanan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak cari jenderalnya, mana ini Pak Sapri Samsudin? Tidak perlu juga saya di masjid. Ditelepon sama ajudan, Pak Jenderal, dicari sama pementeri. Besok belum azan Pak Sapri Samsudin sudah ada dalam masjid. Itulah hebatnya kekuatan jabatan. Maka Allah menitipkan tidak semua orang di Indonesia dikasih jabatan, terbatas, hanya orang-orang pilihan. Maka orang yang hadir di sini adalah pejabat-pejabat pilihan yang kita doakan semakin baik jabatannya. Berikutnya,
Siapa yang dilindungi pada masar yang kedua? Tadi imamun adil. Yang kedua, anak muda yang taat beribadah. Kalianlah semua remaja masjid. Yang ketiga, mudah-mudahan Pak Prabowo ada di dalamnya. Orang yang memberi tangan kanannya dan tangan kirinya tidak mengetahui. Saya dengar tadi beliau katakan, mestinya dirahasiakan, cuma dikasih bocor sama Pak Said Agil. Bersedekah tanpa harus orang tahu. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita semua juga ada di dalam ini. Mereka yang bertemu dan berpisah karena Allah. Remaja masjid bertemu dan berpisah bukan karena duit. Remaja masjid bertemu dan berpisah bukan karena jabatan, tapi mereka bertemu dan berpisah karena rumah ibadah yang insya Allah kita akan masuk di dalam 7 golongan itu.